Dewi Siska, kami mulai dengan kesempatan kelas. Geser, ya. Baik. Di sini Bapak sebelumnya ya, akan memberikan tes, ya. Kegiatan tes dulu, karena memang kegiatannya hari ini adalah materinya tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Sebelum belajar tentang toleransi, Bapak ingin mengetahui ya, sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami tentang toleransi. Bapak akan membagikan soal kita dulu. Ini sebelum belajar ya. Menjelaskan bahwa toleransi sebagai alat pemersatu bangsa ya di sini. Kalian lihat di sini ya. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin kalian itu belajar dulu dengan secara lirik, mindfulness ya. Mindfulness itu sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh ya. Meredakan ketegangan, mengembalikan dan membangun fokus siswa. Ya. Sebetulnya saya tadinya mau pakai ini sound ya, supaya ada musiknya ya, enak ya. Tapi ya ada kendala teknis. Baik, tapi saya minta kepada kalian rendahkan dulu, relaxkan dulu diri kalian. Jangan berpikiran hal-hal ini, duduk dengan relax dan gerak. Senderannya jangan senderan sampai ke samping, tapi lurus saja. Tangan di atas paha. Tangan di atas paha. Kalian ikuti aba-aba apa yang Bapak katakan. Ya. Kalian jangan terpengaruh dengan hal-hal yang di luar. Berisik apa juga jangan terpengaruh. Ya. Jangan terpengaruh. Mulai dari sekarang, letakkan jari kalian di atas paha. Relaxkan diri kalian. Seperti ini, Bapak kasih contoh ya. Ya. Mulai tarik napas dalam-dalam. Buang melalui tenggorokan. Body dog. Ya. Body dog ya. Kita coba lagi. Itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata kalian. Kalian jangan terpengaruh, jangan. Bapak melihat kalian ini masih melek. Dengarkan suara hujan. Yang itu adalah sumber kehidupan. Dengan air hujan itu, kalian akan menjadi tenang. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Lepaskan. Kalian merasakan ketenangan dalam diri kalian.
toleransi, moderasi beragama. Yang tadi dikatakan bahwa apa itu moderasi beragama? Nah, di sini nih. Moderasi beragama merupakan cara pandang dan perilaku dalam hal keyakinan, ya, moral dan watak yang mengedepankan keseimbangan di tengah keberagaman dan kebenekaan yang melingkupinya. Nah, baik ya, tadi sudah dikatakan bahwa diyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Selanjutnya bersikap toleran, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran surat Yunus ayat 40 ke 1 dan Quran surat Al-Maidah ayat 72. Serta nanti ada hadis terkait yang di buku dibaca itu menganalisis. Nanti kamu menganalisis ya, menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40 ke 1 dan Quran surat Al-Maidah ayat 22 serta hadis tentang toleransi, rukun, tindakan dan tindak kekerasan. Atau selanjutnya mempresentasikan perintah toleransi. Caranya membaca. Kalian itu mampu membaca Quran surat Yunus ayat 40 ke 1 dan Quran surat Al-Maidah ayat 22. Nanti kalian mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Ayat 40 ke 1 Quran surat Al-Maidah ayat 32. Selanjutnya menyebutkan arti. Ya, di sini nanti akan kalian melihat sendiri. Emang pakai salon nggak bisa? Pakai salon nggak bisa? Nggak bisa. Oh, Bluetooth-nya ya? Wifi ya? Iya, betul. Jaringannya? Atau itu aja mau. Ini benar ini. Nah, ini di Kampung Sawat di Bekasi. Saya kebetulan di Bekasi ya. Jadi di sini ini kerukunannya luar biasa. Ada gereja, ada masjid. Makanya aku semuanya. Ini pakai peci, jangan dikira Islam itu. Kristen ya. Kampung Sawat. Tuh, ada pendetanya tuh. Ini aslinya mah enak, ini ada suaranya. Ini cuma melihat gambar aja. Wifi-nya nggak jalan. Toleransi itu sangat penting untuk kebinekaan tunggal ika, untuk keutuhan suatu negara. Ya. Kalau toleransi sampai terjadi, yang akan terjadi adalah perpecahan. Kita tinggal menunggu kehancuran suatu negara.
Nah, itu kan faktor ajaran orang tua juga penentu ya untuk membangkitkan toleransi itu. Tuh, satu keluarga agamanya beda-beda. Bukan berarti bapak yang berkawin sama orang yang agama Islam ya, bapak juga Islam. Tapi kamu harus belajar tentang toleransi ya, dari kata orang Islam. Ini masih nih, kemudian silakan. Kebetulan bilang begini gitu, lu saudara, kata lu saudara berarti dengan siapa saja ya kami bersaudara, maka cara kami juga menularkan kepada yang lain atau generasi penerus atau mungkin kepada anak-anak kami sendiri. Sampai saat ini pun ternyata saya masih sering mencari tentang budaya dan bahasa. Itu saya nggak tahu. Tetapi justru sudah ada sejak dulu ketika mungkin agama yang dulu juga Video itu ada dua, satu konflik, satunya toleransi. Bagaimana atau ini apa pentingnya toleransi buat kita? Coba. Kalau nggak ada toleransi terjadi kacau ya. Apa kegunaannya manfaatnya toleransi? Satu, biar rukun. Dua, saling menghormati. Itu ya. Nah itu mungkin kalian masih sedikit kebenaran tentang toleransi. Jelas toleransi itu dapat mengantarkan kita kerukunan, kedamaian, dan tidak boleh saling menyerang. Tetap satu. Nah, baik, saya akan melanjutkan lagi. Tadi kalian telah menyaksikan video toleran terhadap perbedaan. Di sini sebagai sebuah bangsa, kita adalah bangsa yang sangat majemuk dan plural. Ada banyak etnis, agama, bahasa, dan tradisi budaya. Tidak jarang perbedaan ini kemudian melahirkan konflik seperti pernah terjadi di Sampit, Kalimantan yang tadi itu, Poso, Ambon, itu pernah terjadi. Beberapa konflik di tempat lain, konflik itu terjadi sehingga mengkafirkan semua orang di luar golongannya. Itulah yang terjadi akhirnya, seperti terjadi pengeboman kembali teroris itu terjadi. Makanya pemerintah mencanangkan selalu melatih guru-guru agama tentang moderasi beragama. Penting bahwa kita dalam berislam itu, dalam beragama selain Islam itu, jangan terlalu fanatik buta
Ya. Fanatik dalam ibadah itu boleh, tapi fanatik dalam pandangan keinginan kita dengan tugas, itu tidak dibolehkan, menyebabkan terjadi konflik sehingga terjadi diskutasi. Nah di sini ya, firman katanya, Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat dosa. Wa in kadzabuka faqul amali wa lakum amalakum. Bertetangga dengan non-muslim, kita saling menghargai, menghormati. Berbagi, boleh. Ada tempat ibadah non Islam butuh pembangunan, boleh kita membantu. Yang nggak boleh itu ikut ibadah. Misalnya membersihin gereja, boleh bantu-bantu. Gak apa-apa. Seperti tadi di kampung sawah ya, di Bekasi, luar biasa kerumunan yang terjadi. Contoh dalam toleransi yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan kepercayaan masing-masing, menghargai dan memberikan kesempatan kepada teman dengan agama yang berbeda untuk berdoa tanpa mengejek atau diskriminasi. Nah, terus memberikan rasa aman kepada umat agama yang sedang beribadah. Jika kita menghormati mereka, maka mereka juga akan menghormati kita. Nah itu tadi yang terjadi mana itu? Di Kalimantan kosong itu karena memang tidak menghormati. Kita di sini mayoritas beragama Islam. Enak kita ibadah di sini. Coba dari soal kayak Tete, mayoritas Kristen. Bagaimana rasanya kita minoritas di sana? Nah begitu juga kita. Kalau kita posisi seperti di sana, ada orang non-Islam di sini, kita ejek, mereka tidak marah. Karena mereka tidak berani. Karena kita Islamnya banyak, makanya kita sebagai mayoritas Islam juga nggak boleh menghina agama orang lain. Ketika perayaan hari besar keagamaan juga kita harus menghargai, menghormatinya, tidak mengejek budaya orang lain. Kalau sekarang apalagi suka kita bully ya, bully itu nggak boleh. Kalau ngebully nasi enak, kalau ngebully mengejek. Nah, sini ada tujuan manfaat toleransi, menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah perpecahan, melakukan perbedaan. Ayo, ya, kita belum selesai. Nanti kita presentasi dengan masing-masing kelompok. Ayo kita. Ya. Nah, kelompok 1, kelompok 3. Kita belajar ada yang kasih. Nah, inilah hasil kelompok 3. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tajwid kelompok 1 mengidentifikasi hukum tajwid Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Lanjut. Waduh, apa pakai mana? Ya. Wa minhum man. Kalimat mayuminu. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Alasan huruf nun sukun bertemu huruf ya. Kalimat malayuminu. Hukum bacaan idgham bil gunnah. Alasan huruf nun sukun bertemu huruf lam. Kalimat faquli al
dengan enaknya orang tugas ya. Silakan tua maju. Ayo. Sini. Kami dari kelompok 2 ingin menyebutkan arti Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Quran surat Yunus ayat 41 sampai 40 sampai 41. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li'amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kata wa minhum artinya dan di antara mereka. Mayu'minu artinya ada orang yang beriman bihi kepada Al-Quran. Wa minhum dan di antara mereka ma la yu'minu ada orang yang tidak beriman kepadanya. Wa rabbuka dan Tuhanmu a'lamu lebih mengetahui bil mufsidin orang yang berbuat kerusakan. Kata wa ikan gabuka dan jika mereka mendustakanmu fakul maka katakanlah li'amali bagiku pekerjaanku walakum amalukum bagimu pekerjaanmu antum bari'una kamu tidak bertanggung jawab mimma a'malu dari apa yang aku kerjakan wa ata bari'u dan aku tidak bertanggung jawab mimma ta'maluna dari apa yang kamu kerjakan. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 10 ayat 40 dan ayat 21. Islam mengajarkan tentang toleransi. Hal ini terulang dalam Quran surat Yunus garis miring 10 ayat 41 dan 40 dan 41. Isi Quran surat Yunus 10 40 sampai 41 adalah pertama penduduk pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi dari 2 kelompok, yaitu orang yang beriman terhadap Al-Quran dan orang yang tidak beriman selamanya. 2. Allah lebih mengetahui tentang perbuatan manusia. 3. Perbuatan setiap manusia dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Islam adalah agama yang menjamin kehidupan seluruh manusia. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Isi Quran surat Al-Maidah ayat 32 adalah pertama, Islam melarang manusia melakukan kekerasan. Kedua, Islam mengajarkan untuk memelihara kehidupan manusia. Memelihara seorang manusia maka seakan memelihara kehidupan semua manusia.
dia mengetahui